Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir secara virtual, baik melalui Zoom maupun kanal YouTube Kementerian Pan-RB. Pada Selasa 19 Maret 2024 hari ini, merupakan Hari Deputi SDM Aparatur pada kegiatan Bisa Tanya Kebijakan Pan-RB. Hari ini, Deputi SDM Aparatur mengangkat tema terkait tata kelola jabatan fungsional ASN. Saya sebagai moderator pada siang hari ini dan narasumber yaitu Bu Arinta Valencia Putri akan mendukung Bapak Ibu dalam penyampaian materi terkait tata kelola jabatan fungsional ASN. Bu Arinta selaku narasumber hari ini merupakan analis kebijakan pertama dari Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengendalian SDM Aparatur. Dan sebagai informasi kepada Bapak Ibu semuanya, kegiatan hari ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi paparan nantinya oleh Bu narasumber, yaitu Bu Arita akan disampaikan paparannya terkait dengan tata kelola jabatan fungsional ASN. Lalu kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tentunya kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian yang hadir melalui Zoom maupun YouTube diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan tema atau materi paparan yang nanti disampaikan oleh Bu Arita selaku narasumber. Tentunya substansi terkait dari jabatan ASN kan banyak ya Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya jabatan fungsional tetapi terkait dengan karir, kesejahteraan, dan lainnya. Dan jika pertanyaannya berkaitan dengan apa yang disampaikan Bu Arinta, saya bersama Bu narasumber tentunya akan membantu Bapak Ibu terkait bagaimana memecahkan isu-isu yang disampaikan. Oke, untuk memulai kegiatan siang hari ini, Bu Arinta kelihatannya sudah siap ya, Bu Arinta. Waktu dan kamera dipersilakan kepada Bu Arinta. Terima kasih. Baik, izin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam-jam rawan ini Bapak Ibu ya. Semoga masih semua masih pada semangat ya Bapak Ibu ya. Ini biasanya kalau puasa nih jam-jam rawan. Baik, terkait tata kelola jabatan fungsional Bapak Ibu, khususnya untuk jabatan fungsional ya Bapak Ibu. Jadi memang setelah kami melakukan transformasi jabatan fungsional, eh, yang diawali dari pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Bapak Ibu. Di sini kami melakukan beberapa transformasi, gitu ya Bapak Ibu ya. Mulai dari pertama dari apa namanya kinerjanya, kemudian dari pengumpulan angka kreditnya. Di sini kami coba, gitu Bapak Ibu, untuk melakukan beberapa penyesuaian, gitu, Bapak Ibu. Mungkin kami izin share screen sedikit, Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Mungkin sudah ada yang familiar dengan paparan ini Bapak Ibu ya. Sudah beberapa kali ditanyakan nih Bapak Ibu. Baik, jadi kalau kita bicara tentang tata kelola jabatan fungsional Bapak Ibu, kita nggak akan terlepas dari yang namanya Permen 13 tahun 2019. Ini permen udah lama banget memang Bapak Ibu. Jadi sebelum ada Permen 1 tahun 2023, di sini untuk dasar mulai dari pembentukannya, penetapan sampai dengan pembinaannya gitu Bapak Ibu, ini ada di Permen 13 tahun 2019. Di sini kita coba lakukan beberapa transformasi Bapak Ibu, kita coba lakukan beberapa perubahan untuk membuat suatu jabatan fungsional itu lebih agile. Mulai dari yang biasanya kita itu berdasarkan kinerjanya berdasarkan butir-butir kegiatan gitu ya Bapak Ibu. Di sini kita perluas lagi butir-butir kegiatannya sehingga kita tidak lagi terkotak-kotak dalam melakukan kinerja, tapi lebih langsung pada ruang lingkup tugasnya gitu Bapak Ibu. Jadi lebih general. Kemudian untuk apa namanya pengelolaan kinerjanya atau pengumpulan angka kreditnya gitu ya Bapak Ibu. Mekanismenya juga kita permudah, mulai dari kalau dulu kita mengumpulkan dupak itu buktinya harus satu persatu gitu ya Bapak Ibu ya, dibarengi dengan SKP lagi, jadi istilahnya dua kali kerja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini
Untuk pengelolaan kinerjanya kita cukup melihat dari predikat kinerjanya saja Bapak Ibu untuk pengumpulan angka kreditnya. Jadi angka kreditnya sebetulnya masih ada gitu Bapak Ibu. Hanya saja mekanismenya yang kita permudah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pengumpulannya itu lagi Bapak Ibu. Kalau kemarin kita harus satu-satu gitu ya Bapak Ibu, SKP-nya satu, Dupaknya satu gitu Bapak Ibu. Jadi tadi ada pengulangan kinerja gitu Bapak Ibu. Di sini kita coba jadikan satu. Jadi dokumennya cukup satu aja Bapak Ibu. Dinilainya langsung dari atasan langsungnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengumpulkan dokumen-dokumen tebal. Kalau di tahun lalu kita masih mengumpulkan dokumen-dokumen tebal gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah tidak perlu lagi karena pasti atasan sudah akan lebih tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah berkinerja sekian lama gitu Bapak Ibu sudah menelurkan beberapa apa namanya output-output gitu Bapak Ibu. Nah, itu sudah langsung bisa dinilaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan beberapa perubahan lainnya terkait misalkan tadi terkait tugas instansi pembina, kemudian ada kenaikan pangkat, itu nanti mungkin akan kita perjelas satu persatu. Dari ruang lingkup tata kelola jabatan fungsionalnya, Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita lihat dari tugasnya, ini jabatan fungsional ini masih sama, Bapak Ibu. Tugasnya adalah sama-sama melakukan pelayanan teknis fungsional berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu gitu ya, Bapak Ibu, pada unit organisasi. Nah, ini nanti bisa dibuktikan dengan apa? Dengan misalkan dari kualifikasi pendidikan atau penilaian tertentu gitu, Bapak Ibu, atau pelatihan tertentu, atau juga dari sertifikat-sertifikat yang telah dikumpulkan oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, biasanya tugas ini untuk setiap jabatan fungsional akan diturunkan ke dalam bentuknya unsur subunsur, kemudian diturunkan lagi ke dalam butir kegiatan, baru nanti diturunkan lagi per tahapan kegiatan. Ada Bapak Ibu yang per tahapan kegiatan. Nah, di sini kita coba nih Bapak Ibu untuk tidak lagi terlalu rigid, tidak lagi terlalu mengunci kegiatan yang Bapak Ibu lakukan gitu ya Bapak Ibu, tapi langsung nih Bapak Ibu tidak lagi melihat unsur subunsur dan butir kegiatannya, tapi langsung ke ruang lingkupnya. Ini supaya untuk jabatan fungsional ini nanti kedepannya bisa berkinerja secara lebih lincah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak lagi ada problem nih Bapak Ibu. Kami tidak bisa mengumpulkan angka kredit karena tidak ada di butir kegiatan seperti itu Bapak Ibu. Ini nanti butir-butir kegiatan juga dapat diselaraskan itu Bapak Ibu dengan ekspektasi kinerja organisasinya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada tugas lain gitu ya Bapak Ibu di luar dari tugas utamanya Bapak Ibu, nah Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi ini tidak dapat diklaim karena ini nanti akan langsung dinilai oleh atasan Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada tugas lain tetap bisa dinilaikan. Kemudian kalau untuk kedudukan, ini masih sama nih Bapak Ibu. Kedudukannya masih sama, berkedudukan di bawah JPT, administrator, pengawas, atau pejabat fungsional lain gitu ya Bapak Ibu, yang ditunjuk sebagai pimpinan unit organisasi. Misalkan seperti di Puskesmas gitu ya Bapak Ibu ya. Misalkan jabatan fungsionalnya yang memimpin suatu puskesmas adalah dokter gitu Bapak Ibu. Nah, dokter ini dia bisa menilai pejabat fungsional yang lainnya seperti itu. Atau misalkan di universitas dia pasti rektornya dosen pasti Bapak Ibu ya. Nah, ini si dosen ini bisa menilai jabatan fungsional yang lain yang ada di universitas tersebut seperti itu Bapak Ibu. Ini supaya lebih kolaboratif aja Bapak Ibu sehingga nanti apa namanya pemenuhan ekspektasi kinerja organisasi ini dapat apa lebih cepat dan lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau untuk pengembangan karirnya Bapak Ibu, baik dari sisi kategorinya, jenjangnya, kriteria, ini sebetulnya masih sama ya Bapak Ibu. Kalau kita tahu jabatan fungsional ini kan ada dua kategori gitu ya Bapak Ibu ya, kategori keahlian dan keterampilan. Untuk keterampilannya sendiri ada 4 jenjang, mulai dari jenjang pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Kemudian kalau untuk yang keahlian ada di ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Seperti itu Bapak Ibu. Normanya untuk batas usianya ini sebetulnya sudah ada nih Bapak Ibu. Sudah ada sendiri. Untuk yang keterampilan ini di 58 tahun, begitu juga untuk yang di keahlian jenjang ahli pertama dan ahli muda, ini di 58 tahun Bapak Ibu. Kemudian untuk yang di ahli madya, kategori keahlian jenjang ahli madya ada 60 tahun, dan untuk yang jenjang tertinggi, ini ahli utama ada di 65 tahun. Cuman Bapak Ibu untuk BUP sendiri, ini
kita masih dapat menyesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Seperti itu Bapak Ibu. Atau misalkan kalau kita boleh ambil contoh, misalkan jaksa dan guru itu kan biasanya ada di 60 tahun. Kemudian kalau dosen atau peneliti itu kan ada di 70 seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau ada jenjang-jenjang khusus gitu ya Bapak Ibu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini juga dapat disesuaikan. Misalkan seperti jenjang akademis dosen. Ini disesuaikan dengan jenjang yang ada di jabatan fungsional. Itu Bapak Ibu ini bisa disesuaikan gitu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk kriterianya sendiri untuk jabatan fungsional, selain dapat dijenjangkan dan sesuai dengan tusi instansinya, gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk jabatan fungsional sendiri hanya melihat waktu kerja efektifnya Bapak Ibu, yaitu paling sedikit 1.250 jam kerja per tahun. Ini diambilnya dari mana? Dari beban kerja yang apa namanya? Yang akan dilakukan sebelum penetapan jabatan fungsional. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pengembangan karirnya sendiri didukung dari mekanisme karir jabatan fungsional yang sebelumnya juga masih sama ini Bapak Ibu, ada 4 mekanisme, mulai dari mekanisme pengangkatan pertama, ini biasanya dari CPNS ya Bapak Ibu ya, dari CPNS atau dari CP3K gitu Bapak Ibu. Tapi kalau untuk P3K kan memang kalau kita bicara karir P3K dia apa namanya terkotak gitu ya Bapak Ibu ya dalam periode tertentu di jenjang tertentu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk di jabatan fungsional untuk yang PNS ini sudah ada mekanisme karirnya sendiri mulai dari pengangkatan pertama ini biasanya sudah ada syarat pendidikannya Bapak Ibu. Di setiap Permen JF-nya sudah ada syarat pendidikannya, kita kunci spesifik biasanya Bapak Ibu di bidang apa kualifikasi pendidikannya, biasanya untuk sarjana atau diploma 4 untuk yang keahlian atau yang apa namanya keterampilan ini ada di SLTA, SMA atau diploma 3. Biasanya kalau dia mulai dari jenjang terampil dia dari diploma 3. Kemudian melihat nilai predikat kinerjanya paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian eh, kalau untuk pengangkatan pertama ini perubahan yang paling signifikan adalah kalau misalkan dulu gitu Bapak Ibu di Permen 13 itu kan kita tidak bisa langsung serta-merta didudukan dalam jabatan fungsionalnya karena tidak ada kelasnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk jabatan fungsional untuk CPNS khususnya untuk CPNS dia sudah bisa diberikan kelas jabatannya langsung Bapak Ibu setara dengan apa namanya kelas jabatan fungsionalnya gitu Ibu. Cuma nanti mungkin pemberiannya analogi dengan gaji misalkan 80% seperti itu Bapak Ibu karena masih calon. Kalau yang dulu kan kita harus diangkat dulu nih ke jabatan perantara. Biasanya kita akan diangkat ke jabatan pelaksana gitu ya Bapak Ibu ya supaya dapat kelasnya. Nah, kalau di sini dia bisa langsung seperti itu Bapak Ibu. Karena yang bersangkutan juga pasti sudah langsung running ke dalam tugas-tugas jabatan fungsionalnya. Nah, kemudian mekanisme karir yang kedua adalah perpindahan dari jabatan lain. Ini pola karirnya horizontal, Bapak Ibu. Artinya setara. Mau dia dari JA, dari JF, atau dari JPT, dia setara dengan pangkat dan golongannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau di perpindahan ini kita tidak mengunci syarat pendidikan, Bapak Ibu. Agak berbeda dengan yang CPNS tadi. Hanya saja kita melihat pengalamannya nih, Bapak Ibu. Minimal 2 tahun di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selain dari pengalaman, ini nanti kita juga melihat batas usia, perlu juga nanti kita melihat hasil dari uji kompetensinya seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Cuman plusnya di sini untuk perpindahan, ini dia bisa digunakan untuk semua jenjang gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk semua kategori dan semua jenjang sampai dengan ahli utama. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian mekanisme karir yang ketiga ini ada penyesuaian atau kalau kita kenal dulu in passing gitu ya Bapak Ibu ya. Ini khusus untuk jabatan-jabatan fungsional baru yang apa namanya dia ada perubahan ruang lingkup atau misalkan dia termasuk salah satu kebutuhan mendesak gitu Bapak Ibu. Kemudian misalkan penyederhanaan birokrasi yang kemarin itu Bapak Ibu itu juga termasuk dalam in passing khusus. Seperti itu Bapak Ibu. Ini mirip-mirip Bapak Ibu dengan yang perpindahan. Jadi kita tidak kunci syarat pendidikannya, gitu ya Bapak Ibu. Tidak kita kunci bidangnya apa, tapi kita hanya mengunci tadi Bapak Ibu pengalamannya minimal 2 tahun di bidang JF yang akan diduduki. Di sini tidak ada batas usia, gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada uji kompetensi. Kalaupun ada uji kompetensi, mungkin uji kompetensi yang paling mudah untuk dilakukan, gitu Bapak Ibu. Tapi
biasanya di sini akan ada masa kadaluarsa Bapak Ibu, yaitu 2 tahun setelah Permen JF, kalau JF baru ya Bapak Ibu ya, setelah Permen JF-nya diundangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian karena dia termasuk dalam tanda kutip pekan obral gitu ya Bapak Ibu ya, untuk menduduki suatu jabatan fungsional, selain tadi ada masa kadaluarsanya, di sini juga tidak bisa digunakan untuk semua jenjang Bapak Ibu. Di sini hanya bisa digunakan untuk kategori keterampilan. Keterampilan masih semua jenjang, tapi yang untuk yang keahlian dia hanya bisa sampai ahli madya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang ahli utama dari mana? Nanti untuk yang ahli utama tetap masuknya melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Seperti itu Bapak Ibu. Masih menggunakan yang perpindahan. Kemudian mekanisme selanjutnya adalah promosi nih Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang dipromosi, ini dia tidak lagi horizontal Bapak Ibu, tapi langsung diagonal nih Bapak Ibu. Naik satu tingkat lebih tinggi. Di sini kita bagi dua, yaitu dari luar JF mau ke dalam jabatan fungsional, atau yang murni dari JF-nya. Gitu Bapak Ibu. Kalau untuk yang dari luar jabatan fungsional mau ke dalam jabatan fungsional, gitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi karena dia harus naik satu tingkat lebih tinggi karena dia diagonal, dia paling tidak harus punya predikat kinerja paling rendah sangat baik, Bapak Ibu. Ingat di sini predikat kinerjanya sangat baik dalam 2 tahun terakhir, plus dengan uji kompetensinya. Seperti itu Bapak Ibu. Atau misalkan kalau ada syarat lain yang ditentukan di dalam Permen Pan JF-nya atau dari instansi pembinanya, ini nanti bisa disesuaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk yang murni JF-nya, di sini ada apa namanya perubahan sedikit nih Bapak Ibu. Kalau untuk yang murni JF, dia cukup dengan predikat kinerja baik dalam 1 tahun terakhir, tapi tetap dengan uji kompetensi. Karena dia naik satu tingkat lebih tinggi Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, untuk yang promosi ini sama-sama mempertimbangkan rekomendasi dari tim penilai kinerjanya Bapak Ibu. Nah, untuk tim penilai kinerja sendiri ini sudah komposisinya sudah ada ya Bapak Ibu ya di Permen 6 tahun 2022 gitu Bapak Ibu. Ini sudah ada. Nanti bisa dibaca di Permen 6-nya. Kemudian dari sisi pengelolaan kinerjanya sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Ini memang agak apa namanya kita agak flashback ke beberapa jabatan fungsional yang ada sebelumnya. Ini biasanya sudah digunakan di arsiparis gitu Bapak Ibu atau di perpustakaan dari apa namanya pustakawan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada ya. Nah, di sini kita coba untuk pengumpulan angka kredit. Ini lebih mudah lagi, jadi tidak lagi berdasarkan butir-butir kegiatan yang ada, tapi langsung dari predikat kinerjanya, Bapak Ibu. Kalau untuk, mohon maaf, kalau untuk pengelolaan kinerjanya sendiri, ini juga sudah ada di Permen 6, Bapak Ibu. Nanti bisa diulas kembali, mulai dari perencanaannya, kemudian nanti dilaksanakan apa namanya pelaksanaan pengelolaan kinerjanya, dipantau, kemudian dibina kinerjanya, baru nanti dilakukan penilaian kinerja. Nah, pada saat evaluasi kinerja, nanti nilai kinerja yang Bapak Ibu sudah dapatkan, itu kan biasanya nanti akan berbentuk predikat kinerja ya Bapak Ibu ya. Di sini akan dikonversi nih Bapak Ibu, dikalikan dengan koefisien Bapak Ibu yang Bapak Ibu butuhkan untuk setiap tahunnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi nih pengumpulan angka kredit berdasarkan butir-butir kegiatan utama, tugas penunjang, kemudian pengembangan profesi ini sudah tidak ada lagi. Kalau untuk pengembangan profesi sendiri di sini yang kami bisa klaim hanya eh, apa namanya ijazah pendidikan formal satu tingkat lebih tinggi. Ini kita bisa berikan tambahan angka kredit untuk 25% untuk satu kali kenaikan pangkat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk penghitungannya sendiri, ini cukup lebih mudah nih Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi mengumpulkan butir-butir kegiatan satu per satu gitu ya Bapak Ibu ya. Cukup dengan predikat kinerjanya dikalikan dengan koefisien yang Bapak Ibu butuhkan setiap tahunnya. Bapak Ibu kira-kira ada di jenjang mana nih? Misalkan saya gitu ya Bapak Ibu ya, ada di jenjang ahli pertama, saya butuh 12,5. Ini 12,5 koefisien untuk satu tahunnya. Di sini saya tinggal melihat predikat kinerja saya apa nih Bapak Ibu. Kalau predikat kinerja saya sangat baik, saya tinggal kalikan nih Bapak Ibu. 12,5, 150% gitu ya Bapak Ibu untuk yang sangat baik dikalikan 12,5. Berarti saya dapat angka kredit di tahun itu 18,75. Atau misalkan ternyata predikat kinerja saya cuman bunyinya cukup nih Bapak Ibu.
yaitu berarti 75%. Nah, ini dikalikan dengan 12,5, berarti saya di tahun itu dapat 9,38 angka kredit di tahun itu. Seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah lebih mudah untuk pengumpulannya daripada kita harus mengumpulkan butir kegiatan satu persatu. Bahkan ada butir kegiatan yang nilainya 0,00 sekian, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengumpulkan angka kredit satu aja itu tuh butuh effort banget gitu Bapak Ibu. Nah di sini insya Allah sudah lebih mudah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah ini apabila kita naik jenjang nih Bapak Ibu bersamaan dengan kenaikan pangkat gitu ya Bapak Ibu. Biasanya kan kita naik jenjang dulu ya Bapak Ibu ya. Kita biasanya naik jenjang dulu baru bisa naik pangkatnya. Nah, problemnya adalah kadang-kadang jenjang satu tingkat di atasnya itu biasanya full gitu Bapak Ibu. Dia belum ada kebutuhannya gitu Bapak Ibu. Nah, berarti dia akan stuck di situ di jenjang tersebut di pangkat itu gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini dimungkinkan nih Bapak Ibu di Permen 1 dimungkinkan Bapak Ibu naik pangkat terlebih dahulu baru nanti kalau sudah ada formasinya atau sudah ada kebutuhannya Bapak Ibu bisa dinaikkan jenjangnya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi tetap nanti mekanismenya tetap harus melewati uji kompetensi, ada persyaratan-persyaratan khusus dari instansi pembina, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu uji kompetensi dulu, kalau sudah dikatakan lulus nih Bapak Ibu, tapi formasinya tidak ada, Bapak Ibu bisa naik pangkat terlebih dahulu. Mungkin terkait tata kelola jabatan fungsional, dari kami itu Bapak Ibu mungkin kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Arinta untuk paparannya. Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti dari awal. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Arinta mulai dari perubahan pokok tata kelola jabatan fungsional, mekanisme karir hingga pengelolaan kinerja jabatan fungsional berdasarkan peraturan yang berlaku hingga pada saat ini. Dan sekarang sudah masuk ke sesi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin saya prioritaskan terlebih dahulu yang raise hand, seperti Bapak Rianto dari BPK ya, Pak Rianto sebagai perwakilan dari raise hand-nya. Waktu dan kamera dipersilakan Pak Rianto. Baik, Assalamualaikum, selamat siang. Pak Beni, izin suara saya sudah terdengar, Pak? Waalaikumsalam. Sudah Pak, Pak Rianto lagi di jalan sepertinya. Iya, betul, Pak. Ya, Ya, izin oke. Pak Ya Beni Pak. dan Bu Arinta sebagai narasumber, saya ada dua pertanyaan terkait dengan apa namanya tata kelola jabatan fungsional. Yang pertama, terkait dengan kenaikan jenjang jabatan, itu apakah di suatu instansi pemerintah sebagai instansi pengguna jabatan fungsional eh, dapat apakah dapat menambahkan syarat-syarat apa namanya kenaikan jenjang jabatan. Misalkan yang bersangkutan si seorang pemangku jabatan fungsional ini sudah mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang di harus apa namanya bikin karya tulis atau mungkin apa namanya ikut magang atau dan lain-lain. Kan di situ tadi ada materi pemaparannya dan apa namanya dapat ditentukan menurut ketentuan undang-undangan lain ya punya kalau nggak salah saya baca apakah dimungkinkan atau memang sudah plek ini apa namanya dari instansi pengguna aja. Jadi misalkan sudah dinyatakan lulus tidak perlu. Dan yang kedua terkait dengan kenaikan jenjang, misalkan ada seorang pejabat fungsional, dia jenjangnya ahli pertama atau mungkin ahli tiga gitu, yang bersangkutan kinerjanya sangat baik nih, overperform gitu kan. Tapi dia apa namanya sudah mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang di instansi pembina, tapi apa namanya sudah lulus tapi belum tersedia ada mekanisme lain selain yang bersangkutan diberikan misalkan apa gitu mekanismenya apakah memang hanya itu saja atau lain atau mungkin atau bentuk apresiasi yang lain itu aja tuh tanya dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rianto untuk pertanyaannya. Dari Mbak Rinta sendiri, apakah dari pertanyaan pertama sama kedua sudah jelas, Mbak, atau ada yang perlu diulang? Mungkin nanti agak perlu diulang yang di pertanyaan kedua, Pak Rianti ya, Pak.
Mas Beni ya. Ya, 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 ya. Mungkin dari Pak Rianto nanti pertanyaan keduanya bisa diulang kembali. Tapi Mungkin dari Mbak sudah Rita bisa menjawab yang pertama dulu. Betul. eh, ya, makasih Mas Denny. Jadi izin Pak Arianto, jadi untuk syarat-syarat tambahan terkait kenaikan jenjang, ini sebetulnya kami kembalikan lagi ke instansi pembinanya nih Bapak Ibu nih. Sebetulnya kan untuk kompetensi yang dibutuhkan apa, ini kan yang lebih tahu dari instansi pembinanya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau memang ada syarat-syarat yang dibutuhkan lagi untuk kenaikan jenjang ini, monggo Bapak Ibu bisa disampaikan pada saat nanti pembentukan jabatan fungsional, misalkan tadi ada dibutuhkan orasi ilmiah untuk jenjang tertentu atau karya tulis ilmiah tertentu, ini monggo aja Bapak Ibu disesuaikan dengan apa namanya kebutuhan dari kompetensi untuk setiap jenjangnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini khusus untuk instansi pembina nih Bapak Ibu biasanya apa namanya pencantuman syarat-syarat tambahan selain dari predikat kinerja tadi dan juga uji kompetensi. Ini saya tadi tangkap sedikit untuk yang pertanyaan kedua, Mas Beni. Jadi terkait kenaikan jenjang, kalau yang bersangkutan apa namanya belum ada formasinya ya Bapak Ibu ya, belum ada formasinya, dia berarti bisa dinaikkan pangkatnya terlebih dahulu sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan tadi Bapak Ibu ada di Permenpan JF-nya atau mungkin bisa dilihat dari juktisnya yang sudah ditetapkan oleh instansi pembina seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang memang yang bersangkutan ini belum ada formasinya Bapak Ibu, yang bersangkutan bisa dinaikkan pangkatnya dulu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan? Izin Bu Arita, kalau misalkan dalam konteksnya sebagai instansi pengguna bagaimana? Bukan sebagai instansi pembina. Misalkan si pegawai itu sudah lulus di kompetensi jenjang gitu, tapi di instansi pengguna itu ada syarat tambahan Bu. Jadi misalkan dia harus bikin karya tulis lagi, harus ada magang lagi atau lain lagi. Itu kira-kira diperkenankan nggak sih Bu? Atau memang si pegawai pemangku jabatan fungsional tersebut cukup apa namanya berdasarkan hasil uji kompetensi kenaikan jenjang dari instansi pembinanya. Itu aja sih yang terkait dengan Iya. terima kasih. Izin Pak, jadi kalau untuk instansi pengguna mau menambahkan sebetulnya sah-sah aja sih Pak. Cuman kan dasarnya nggak ada nih Pak untuk menambahkan syarat-syarat tertentu tersebut gitu ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya sudah dijelaskan di di Permenpan masing-masing JF-nya, masing-masing Permenpan JF-nya. Diperjelas lagi di juknisnya Bapak Ibu, di situ sudah ada syarat-syaratnya gitu ya Bapak Ibu. Kalau saran dari kami untuk instansi pengguna bisa langsung menyesuaikan dengan yang sudah ada di Permenpan JF-nya atau di juknisnya tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai nanti apa namanya bisa apa namanya memperumit gitu ya Bapak Ibu sistem yang sudah ada di dalam juknisnya tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Mau nggak mau kita akan kembali lagi ke juknis dari instansi pembina ini. Kalau dari kami mungkin tadi saran-sarannya itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kerepotan sendiri, Bapak Ibu dari kepegawaian kerepotan sendiri, si pejabat fungsionalnya juga kerepotan sendiri gitu ya Bapak Ibu. Daripada kita harus menambah alur lagi, lebih baik kita mengikuti yang sudah ada. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Bu Arita atas jawabannya. Ya, terima kasih dari Bu Arinta untuk tanggapannya terhadap pertanyaan dari Pak Rianto. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi, Bu Arinta. Di sini sudah beberapa ada perwakilan, seperti dari BKP SDM, Bu Fadila, bisa eh, disampaikan saja pertanyaannya. Waktu dan kamera dipersilakan, Bu. Bu Fadila. Oke, mungkin lagi berhalangan sebentar. Mungkin kita loncat dulu saja ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah siap sepertinya dari Pontianak, Pak Adi, Pak Adi Mulyono ya. Ah, Ya, Pak Adi Mulyono. Ya, baik. ya. Waktu dan kamera dipersilakan Pak Adi Mulyono. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Arinta untuk kesempatannya. Alhamdulillah bisa berdiskusi di ruang ini. Mohon izin, saya tertarik. Oh ya, mohon izin perkenalkan nama saya Adi Mulyono, analis kepegawaian di IAIN Pontianak. Eh, belum berani nyebut ASDMA. Nanti mungkin yang kedua saya ingin curhat sedikit nanti Bu. Pertama, saya ingin berdiskusi, mendapatkan gambaran dari Ibu terkait pembinaan JF ke depan. Saat ini kan fleksibilitas ya yang Ibu sampaikan tadi bahwa
pembinaan JF, tidak lagi dengan angka-angka kredit yang rinci. Tetapi di sisi lain kita melihat ada beberapa hal yang kemudian kok rasanya jadi agak aneh ya. Karena pertama, saat ini dengan penilaian kinerja berdasarkan predikat kinerja, hampir bisa dikatakan JF itu kehilangan identitasnya. Sehingga ketika dia melaksanakan kinerja sesuai dengan organisasi, kemudian dapat ekspektasi yang baik dari pimpinannya, nilainya baik, otomatis dapatlah koefisien. Jadi akhirnya seolah-olah ya sudahlah, yang penting kita mengikuti kinerja organisasi, punya kontribusi, kita dapat angka kredit sesuai koefisien. Ini kan eh, kayaknya jadi kontraproduktif ya. Mungkin izin apakah memang akan terus seperti ini ataukah memang kalau menurut saya tetap identitas dari kefungsionalan itu perlu, dalam arti ke depan semua orang punya rentang apa sih yang harus dikerjakan sehingga tidak lepas dari itu. Kemudian kedua soal fleksibilitas ini Ibu mohon izin ini jadi apa ya aspirasi juga di kalangan dosen. Kalau dulu kan kita bisa menemukan 3C atau 3D itu sudah bisa profesor atau 4A lah gitu yang paling cepat ya. Tapi dengan aturan ini otomatis memangkas peluang itu karena paling tinggi 150% itu sudah dikalkulasikan dengan seseorang yang doktor kemudian S3 masuknya itu usia profesor udah di kisaran hampir 50. Sementara saat ini kami saja bisa membantu memfasilitasi 13 tahun Bu sudah profesor dalam posisi pangkatnya masih 4B, bahkan di 4A kemarin beliau dapat profesor. Ini tentu jadi kegelisahan di kalangan dosen karena satu sisi tadi fleksibilitas ini justru semacam memangkas kreativitas atau produktivitas di fungsional tertentu ya. Mungkin kalau yang fungsionalnya datar-datar saja atau mungkin memang tidak terlalu produktif, mohon maaf, mungkin akan merasa diuntungkan dapat nilai koefisien seperti itu gitu kan. Mungkin izin nanti dapat gambaran dari Ibu seperti apa sih gitu pembinaan ke depan. Kalau saya pribadi sebagai analis DM berharap sih fungsional ini karena memang kita apa ya spesifik tentunya jangan sampai kehilangan identitas itu. Kemudian satu lagi tadi Ibu yang kedua saya sampaikan tadi soal sedikit curhat ya Ibu ya. Jadi saya termasuk salah satu analis kepegawaian di Kementerian Agama yang sampai hari ini mungkin nasibnya sama masih menunggu kepastian untuk transisi ke analis SDMA gitu karena informasi terakhir nampaknya persetujuan dari Menpan belum turun sehingga proses transisi untuk menjadi SDMA belum bisa terwujud. Mungkin mohon izin Ibu bantuannya setidaknya mungkin ini mewakili kawan kami di Kementerian Agama, kami berjuang keras untuk melayani pegawai kami tapi nasib kami sampai hari ini belum Pak ya, belum ada kejelasan sampai hari ini. Mudah-mudahan kami bisa difasilitasi sehingga persetujuan untuk kami bisa segera turun dan kami bisa apa ya, bisa segera ke SDMA sehingga hak-hak kami dan pengembangan karir kami ke depan jauh lebih pasti. Mungkin itu yang kedua, curhat dan harapan. Mudah-mudahan ada solusi. Terima kasih Ibu, mohon maaf mungkin agak panjang. Terima kasih kesempatannya, sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit tanggapan dari Bu Arinda. Persilakan. Baik, terima kasih Mas Beni. Izin Pak Adi, ya sedikit nih Bapak Ibu. Terkait penilaian kinerja, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang kemarin kan memang kita basisnya dari butir-butir kegiatan, betul Pak. Jadi kalau sekarang ini seolah-olah yang penting dapat nilai gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sebetulnya kami hanya mencoba untuk Bapak Ibu ini nanti bisa lebih mudah dalam mengumpulkan nilai seperti itu Pak. Sebetulnya sistem yang kita buat gitu ya Bapak Ibu memang jauh dari kata sempurna nih Pak. Kami mengakui itu Bapak Ibu. Cuman alangkah baiknya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada jalan tengah yang lebih mudah, kenapa tidak kita coba gitu kan ya Bapak Ibu ya. Memang untuk penilaian kinerja sendiri Bapak Ibu ini nanti disesuaikan dengan tugas organisasinya, ekspektasi dari target organisasinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cuman untuk butir-butir kegiatan yang sudah ada di setiap Permen JF-nya atau yang sudah ada di baik di Permen JF atau di Kepmen JF yang sudah ada sebelumnya gitu Bapak Ibu. Ini tidak serta-merta hilang, Pak. Jadi tetap bisa digunakan, gitu ya, Bapak Ibu. Ini biasanya kami apa namanya memberikan ke instansi pembina untuk butir-butir kegiatan ini tidak serta-merta dihilangkan, walaupun di permennya tidak dicantumkan, tapi nanti di juknisnya instansi pembinanya masing-masing tetap ada,
gitu Pak. Ini sebagai kalau kita bilang guidance lah Bapak Ibu, sebagai guidance atau koridor untuk pimpinan nanti bisa memberikan tugas. Jadi tugasnya tetap tidak jauh-jauh dari apa namanya tugas-tugas yang ada di butir kegiatan tersebut, yang ada di Permen PAN-JF-nya masing-masing, tapi tetap bisa disesuaikan dengan ekspektasi organisasinya. Seperti itu Pak. Nah, kemudian untuk yang apa namanya pengumpulan angka kredit maksimal 150%, Pak, ini sebetulnya sudah ada sejak Permen 13 tahun 2019, Pak. Di memang mungkin di pejabat fungsional yang ada di bawah seperti kami Pak atau seperti Pak Adi juga untuk 150 ini kelihatannya mengunci gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini sebetulnya bermanfaat untuk yang di kepegawaian Pak, untuk lebih bisa mengatur alur dari pejabat fungsional yang akan naik seperti itu Bapak Ibu. Agak kesulitan juga misalkan nanti yang naik bareng-bareng gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti apa namanya formasi di atasnya kosong, yang di bawah juga nanti kesulitan naiknya seperti itu Bapak Ibu. Ini sebetulnya lebih memudahkan teman-teman di kepegawaian saja Pak. Cuman insya Allah nanti tidak ada halangan untuk yang 150%. Kalau untuk yang ini kan tetap bisa ya Bapak Ibu ya, nanti tetap bisa diusulkan. Nah, kemudian kalau untuk yang formasi nih Pak, ini mungkin nanti kami akan coba teruskan ke teman-teman yang ada di formasi ya Bapak Ibu ya. Kebetulan ini sudah berbeda Pokja dengan kami. Kalau untuk analis kepegawaian, sebetulnya ini sudah dari jauh-jauh hari seharusnya ya Bapak Ibu ya ditransisi ke analis SDM aparatur. Cuma nanti kami sampaikan kembali ke teman-teman di Pokja Farmasi Pak terkait kebutuhan yang ada di Kemenag. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih untuk tanggapannya dari Bu Arita dan juga pertanyaannya dari Pak Mulyono. Semoga menjawab yang tadi telah didiskusikan dari Pak Mulyono. Mungkin kita sekarang bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini tadi saya mencari-cari Mbak Fadila nih. Sekarang baru muncul nih Bu Fadila dari BPKSDM Murah ya. Jika sudah siap Bu Fadila, waktu dan kameranya dipersilakan. Selamat siang, Ya, selamat siang Bu. terima kasih atas waktunya. Kami dari BKP SDM Musirawas. Di sini ada kendala dengan perubahan nomenklatur pada JF di lingkungan Dinas Kesehatan. Ini perubahan nomenklaturnya, Permenpannya udah keluar dari tahun 2019. Penyuluh Kesehatan Masyarakat ganti sama promosi, Promkes. Itu sudah masuk ke kami untuk perubahan nomenklaturnya, tapi kami di sini kesulitan karena apakah harus izin dari Menpan baru lagi atau bisa hanya sebatas izin dari instansi pembinanya, gitu Mbak. Sama satu lagi, boleh ya Mbak ya? Satu lagi itu terkait JF Guru. JF Guru, eh, mereka dipromosiin dari tahun 2018 ke KUPT kalau nggak salah. Terus sekarang mau kembali lagi ke guru. Usianya sudah 53 tahun. Itu gimana, Mbak? Masih bisa kita angkatkah atau gimana? Dah, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Fadila. Dua pertanyaan tadi. Terima kasih Bu Fadila atas pertanyaannya. Waktunya dipersilakan kepada Bu Arinta untuk tanggap ada. Baik, terima kasih Mas Beni. Izin Bu Fadila, eh, kalau untuk perubahan nomenklatur Bu, ini sebetulnya kan masuknya ke penyesuaian ya Bu ya. Jadi nanti bisa kalau untuk izin, ini ada dua nih Bapak Ibu nih. Kalau untuk yang Kemenpan mungkin nanti terkait formasinya Bu. Seperti yang tadi Pak Adi tadi Bapak Ibu. Jadi untuk analis kepegawaian akan transisi ke analis SDM aparatur seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk Tetap yang kayak gitu, Mbak ya. iya, tetap untuk yang formasinya. Cuman kalau untuk yang ke instansi pembina, ini nanti mungkin hanya sebatas rekomendasi bahwa yang bersangkutan sebelumnya jabatan fungsional ini akan dipindahkan ke jabatan fungsional lain, gitu maksudnya. Seperti itu, Bu. Nah, kemudian kalau untuk yang Kalau guru, di ya Bu, izin. maaf Mbak, kalau untuk ininya
uji kompetensinya di sertifikatnya masih tertera penyuluh, itu gimana? Nggak masalah? Kita Sebetulnya nggak angkatnya masalah, Bu. ke... Jadi nanti Oke. kalau untuk yang di Promkes itu kan kalau nggak salah ada 2 JF ya, Bu, yang sebelumnya kemudian dialihkan ke dalam Promkes ya, Bapak Ibu ya. Mm-mm. Nah, itu Di sertifikatnya masih penyuluh kesehatan. Kita iya, mau itu nggak perpindahan ke... masalah. Mm-mm. Jadi nggak masalah, Bu. Jadi nanti tetap Nggak apa masalah. namanya tetap bisa disesuaikan seperti itu, Bu. Iya, Nah, terima kasih kemudian Mbak. Nanti kami Kemenpannya dulu. baik. Nah, kemudian untuk yang guru, Bu, ini yang guru berarti izin konfirmasi yang sebelumnya jabatan fungsionalnya guru, kemudian dipindahkan ke jabatan, Dipromosiin dipromosikan ke dalam jabatan ke struktural struktural. berarti. Baik. Nah, Struktural. baik, Bu. Jadi kalau untuk kembali lagi ke jabatan fungsional gurunya, bisa, Bu, melalui pengangkatan kembali atau menggunakan perpindahan dari jabatan lain. Itu, Bu. Cuman kalau untuk pengangkatan kembali, berarti dia duduknya di jenjang yang lama, apa namanya, dengan angka kredit yang lama, Bu. Nah, kalau untuk yang perpindahan, nanti bisa disesuaikan dengan pangkat golongan yang sudah ada, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nanti angka kreditnya juga menyesuaikan yang dari yang sudah dikumpulkan pada saat yang bersangkutan struktural seperti itu. Nggak ada batasan usia gitu ya Mbak ya? Kalau untuk perpindahan ada, Bu, cuman kalau untuk pengangkatan kembali tidak. Terima kasih Mbak. Ya, Bu. Oke, terima kasih kepada Bu Arinta untuk tanggapannya dan juga kepada Bu Fadila untuk beberapa pertanyaannya. Semoga tadi menjawab. Kita lanjutkan lagi Bu Arinta untuk beberapa pertanyaan terakhir mungkin sebelum itu. Ada Bu Clara Isabella selaku analisis tema. Apakah Bu Clara sudah siap? Bu Clara. Siap, Oke, Mas. Ya, waktu dan oke. ya. Waktu dan kamera dipersilakan Bu Clara. Iya, Mas mau tanya ini. Ini terkait dengan kita yang di kepegawaian ya, Mas ya. Mewakili teman-teman P3K karena P3K ini kan semakin lama tidak semakin sedikit tetapi semakin banyak. Teman kita di kepegawaian banyak sekali mendapat pertanyaan dari teman-teman P3K. Apakah P3K itu juga mempunyai hak yang sama di tunjangan fungsionalnya sama dengan PNS, pegawai negeri sipil? Karena ada beberapa daerah yang memang sudah mendapatkan tunjangan fungsional, ada yang belum. Apakah yang belum itu memang belum tahu ada aturannya atau gimana, kita juga tidak tahu. Yang jelas menurut Permendagri nomor 21 Permendagri 6 tahun 2021 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan jabatan fungsional P3K itu perlakuannya berbeda. Dibutuhkan SK pengangkatan jabatan fungsional, tapi kalau P3K itu hanya SK SK P3K, setelah itu SPK dan SPMT aja dan dibayarkan bulan berikutnya setelah SPMT. Mohon informasinya karena kita di kepegawaian mendapatkan pertanyaan dari banyak teman-teman P3K, Mas. Terima kasih informasinya. Untuk Bu Arinta juga Ya, terima kasih banyak. ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Clara. Mungkin ini di luar dari yang dibahas oleh Bu Arinta tadi ya, Bu Clara. Kebetulan Iya, Mas. Karena ini, kita di ya kepegawaian betul, juga pusing karena ditanyain sama iya, teman-teman iya, iya, P3K iya, juga. iya, 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 iya. Ya, betul. Ini sebagai salah satu isu terkait dengan penghargaan bagi pegawai Iya, P3K ya, Bu Clara. Oke. iya. Eh, Kebetulan tadi kan memang sebetulnya dalam paparannya tidak dibahas terkait itu dan memang ada unit khusus di Deputi SDM Aparatur yang dapat membahas secara spesifik terkait dengan isu yang tadi disampaikan oleh Bu Clara, yaitu aspek peningkatan kinerja dan penghargaan. Mungkin dari kami, Bu Clara, di kesempatan 2 minggu setelah ini akan dibahas terkait dengan penghargaan dan pengakuan ASN.
ASN itu kan ada pegawai pegawai PNS dan juga ada pegawai P3K. Mungkin di sana dari Bu Clara dan tim bisa majukan pertanyaannya berkaitan dengan tadi penghargaan P3K khususnya di daerah-daerah yang memang ada isu terkait hal tersebut. Mungkin begitu Bu Clara, saya mewakili dari tim mungkin bisa mengarahkan Ibu nanti 2 minggu setelah ini bisa ikut serta dalam bisa tanya selanjutnya dari Deputi SDM Aparatur. Mungkin begitu Bu Clara. Oh Kebetulan ya, pembahasan oke. hari ini, iya pembahasan hari ini terkait dengan jabatan fungsional mulai dari pokok tata kelolanya, pengelolaan kinerja, karir, dan lain sebagainya. Mungkin begitu Tapi Bu kalau Clara. dari jabatan fungsionalnya sendiri sebenarnya kan kalau dari secara aturannya pun dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang terbaru itu kan haknya sama ya, Mas. Betul sekali. Bapak Ibu sebagai informasi bisa mendownload Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, betul di bab terkait dengan hak dan kewajiban ya kalau nggak salah Bu Iya, Clara. betul. Di situ Ya, jelas hak dan kewajiban pegawai PNS dan juga sama. P3K sebetulnya kurang lebih sama ya. Mungkin tadi Iya. isu-isu yang disampaikan dari Bu Clara bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya ya Bu Clara. Oke. Punten bisa Bu. Nanti ada itunya ya, ada Ya. jadwal Zoom-nya lagi ya kalau gitu. Betul, betul sekali, Bu Clara. Ya, bisa nanti ikut Oke. join saja, Bu, karena tentunya akan membantu Ibu dan juga tim terkait isu terkait penghargaan tadi. Oke. Gitu ya, Bu Terima Clara. kasih, Mas. Iya. Iya, sama-sama, Bu Clara. Ya, oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya di sini sudah ada, mungkin yang terakhir, ada Pak Renold dari Lapas Blang PD ya. Pak Renold, sepertinya sudah dari tadi nih on cam nih Pak Renold. Apakah sudah siap Pak Reno terkait dengan jabatan fungsional tadi yang sudah dipaparkan Bu Arinta? Baik, Kalau Pak. sudah siap, waktu dan kameranya dipersilakan Pak Reno. Baik, sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin bertanya Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Renol dari Lapas Blang PD Bu di Aceh. Sebelumnya saya ini Bu baru Bu di JF Ibu. Saya kemarin lulus dari penyesuaian Ibu. Jadi untuk saat ini saya di JF terampil. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, misalkan nanti kan saya ikut ujian penyesuaian ijazah, kemudian kan lulus. Kalau misalkan kita lihat dari yang slide tadi kan itu untuk peningkatan pendidikan yang melalui penyesuaian ijazah itu kan otomatis pangkatnya kan dari golongan 2 kan naik ke 3A seperti itu kan Bu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, misalkan ketika kita sudah di 3A itu apakah otomatis untuk jenjangnya langsung berubah ke jenjang ahli atau harus mengikuti POM, perpindahan jabatan dari keterampilan ke keahlian, atau memang langsung otomatis dari jenjang terampil ke keahlian seperti itu Bu. Mohon pencerahannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Reno. Terima kasih Pak Reno untuk pertanyaannya. Mungkin untuk waktu dan tempat dipersilakan Bu Arinta untuk tanggapan. Siap, terima kasih. Jadi untuk penyesuaian ijazah Pak, ini karena memang agak banyak ya naiknya Bapak Ibu ya untuk penyesuaian ijazah dari terampil ke keahlian. Ini nanti tetap dengan uji kompetensi Pak untuk kenaikan jenjangnya. Nah, ini nanti untuk yang 3A-nya nanti setelah Pak Renol nanti dinaikkan jenjangnya otomatis langsung naik ke 3A-nya seperti itu Pak. Jadi untuk uji kompetensinya ini hanya untuk yang naik jenjangnya, tapi kalau untuk pangkatnya langsung bisa disesuaikan seperti itu Pak. Tapi nanti tetap dengan melihat kebutuhan dari dari instansinya Pak. Seperti itu. Jadi tetap harus melihat formasinya, disesuaikan dengan uji kompetensinya gitu ya Pak. Kalau memang sudah bisa lulus, bisa dinaikkan dan ada tempatnya, bisa naik jenjang, kemudian otomatis pangkatnya langsung mengikuti seperti itu Pak. Baik Bu. Ini kan misalkan kita kan sudah
lulus ini sudah lulus PI kan. Nah, jadi kan untuk apa sekarang kan pangkat sudah di 3A kan, berarti jenjangnya langsung di mahir Bu ya seperti itu. Oh, berarti kalau untuk yang saat ini masih JF-nya masih terampil ya, Pak? Ya Bu, masih di terampil Bu. Baik. Nah, kalau masih terampil, untuk jenjangnya kalau boleh tahu saat ini apa, Pak? Eh, saya di jenjang terampil Bu. Jenjang 2B, terampil, jabatan fungsionalnya? jabatan fungsional pengaman kemasyarakatan. Iya, baik. Jadi kalau untuk yang di pengaman kemasyarakatan, berarti nanti betul Pak, nanti bisa langsung naik ke mahir kalau ada kebutuhannya. Kalau nanti misalkan mau naik ke yang keahlian, ini Pak Reynold bisa mengajukan uji kompetensi gitu ya Pak, untuk naik ke ahli pertamanya. Seperti itu Pak. Tapi kalau untuk pangkatnya tetap nanti. Seperti itu Pak. Baik Bu. Eh, jadi Bu kalau apa misalkan di mahirin tadi untuk ke apa keahliannya itu berarti harus mengikuti seleksi perpindahan jabatan Betul. atau seperti apa? Oh, nanti nggak pakai perpindahan, Pak. Nanti pakainya promosi untuk yang kenaikan jenjang. Nah, Ya. nanti untuk uji kompetensinya, Bapak bisa menyesuaikan nih, Pak. Mau yang ke mahir atau mau yang ke keahlian, ahli pertama. Seperti itu, Pak. Nah, nanti dari hasil uji kompetensinya bisa dilihat, Bapak nanti bisa di jenjang mana. Nah, ini kalau ada formasinya, Bapak bisa langsung diangkat ke jenjang tersebut sesuai dengan pangkatnya. Seperti itu, Pak. Oke Ibu, sudah cukup jelas Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bapak atas Baik, terima kasih kesempatannya. kembali, Pak. Ya, terima kasih Pak Reynold dan juga Bu Arinta untuk tanggapannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Bu Dewi Sandra nih. Wah, namanya udah kayak artis ya Bu. Bu Dewi Sandra. Eh, jika Ibu sudah siap, waktu dan kameranya dipersilakan Bu Dewi dari Kepulauan Mentawai, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu. Izin bertanya Bapak, Ibu, ada dua pertanyaan yang bakalan kami pertanyakan, yaitu pertama untuk masalah angka kredit Bu. Ini kebetulan kita yang dari inspektorat ada punya beberapa orang auditor, jabatan auditor dari formasi ya Bu ya, maksudnya di tahun 2022. Lalu di tahun PNS-nya tentu di tahun 2023, Bu. 100%-nya sudah dilantik. Kebetulan di tahun kemarin ya. Yang mau kami pertanyakan, Ibu, pertama, kapan dimulai pembuatan PAK? Apakah dimulai dari teman-teman ini tahun 2022, kemudian dilanjut dengan 2023 dengan Pak integrasi kemarin, Ibu? Kemudian yang kedua pertanyaan kami, Ibu, yang teman-teman ini kan pelantikannya di 2024 kemarin, Ibu, ya, 100%-nya. Kemudian, apakah di saat ini kan kelas jabatannya sudah di kelas 8, Ibu, pertama. Cuma yang kami ragu sekarang di saat pemberian TPP. Pemberian TPP-nya apakah langsung dipulkan ke kelas jabatan 8 itu, ataukah karena beliau ini belum dilantik sebagai jabatan auditornya, Ibu. Mohon informasinya, Ibu. Terima kasih untuk kami kembalikan lagi kepada Pak Sesdep. Ya. Ya, ya, terima kasih dari Bu Dewi Sandra dari Kepulauan Mentawai. Mungkin waktu dan kamera dipersilakan kepada Bu Arinta untuk tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Denny. Izin Bu Dewi, untuk izin terkait dengan angka kredit Bu. Nah ini untuk auditor ini kami izin konfirmasi, berarti yang bersangkutan masuk di 2022, kemudian dilantik PNS-nya 2023 ya Bu, tapi belum dilantik JF. Belum, ya betul sekali. Baik, jadi untuk PAK-nya Bu, ini bisa disusun di tahun 2023 untuk kinerja yang 2022. Jadi pada saat CPNS yang bersangkutan tetap bisa mengumpulkan angka kreditnya Bu.
Ini masih menggunakan PAK. Kemudian untuk yang 2023, yang bersangkutan sudah langsung bisa mengikuti yang konversi. Nah, nanti tinggal diakumulasi, Bu. Untuk angka kreditnya tinggal diakumulasi. Yang 2022, kalau nggak salah, auditor itu sudah menggunakan yang integrasi ya, Bu. Iya, betul, Bu. Baik. Nanti untuk yang integrasi bisa dibawa utuh, kemudian diakumulasi dengan yang konversi di 2023. Kemudian kalau untuk kelasnya, Bu, nah ini sebetulnya kan untuk jabatan fungsional ini harusnya dilantik pada saat yang bersangkutan dilantik PNS. Jadi barengan gitu, Bu. Yang bersangkutan dilantik PNS sekaligus dengan JF-nya. Berarti yang bersangkutan tetap harus diberikan kelas jabatannya sesuai dengan kelas jabatan yang ada di jenjang yang sekarang seperti itu, Bu. Pun pada saat masuk kan formasinya sebetulnya sudah langsung ke ahli pertama berarti ya, Bu ya. Betul, Bu. Kelas 8. Iya, betul. Karena formasinya juga di ahli pertama, otomatis kelasnya juga mengikuti yang jenjang ahli pertamanya, artinya kelas 8-nya. Seperti itu, Bu. Oh, berarti pembayaran TPP-nya tetap langsung diberikan kelas 8 tadi ya, Ibu ya. Betul, Meskipun Bu. beliau ini belum dilantik secara jabatan fungsionalnya ya, Bu ya. Betul. Betul, Bu. Oh. Izin lagi, Bu, satu lagi ya. Baik, monggo, Bu. Kebetulan saya lagi ini mengajukan naik pangkat ya, Bu ya. Untuk di tahun ini saya kebetulan naik muda. Cuma saya udah mengajukan yang namanya Pak Integrasi dan Pak Konversi yang tahun yang ini, Bu ya. Dan saya udah coba masukkan ke e-kinerja. Saya sudah sinkronisasikan. Cuma ada di tampilan di e-kinerja itu, Ibu, belum bisa mencetak template untuk Pak 2023. Apakah itu terus jadinya kami manual untuk mengajukan ke backup SDM kami untuk mendapatkan untuk pengurusan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, Ibu. Informasi itu, Bu. Iya, izin Bu. Jadi kalau untuk kinerja ini sebetulnya sepertinya akan lebih pas jika ditanyakannya ke BKN, Bu. Kebetulan karena yang betul yang pegang adminnya di BKN, Bu. Oke. Iya. Ya deh, makasih banyak ya, Bu ya. Terima kasih kembali, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Dewi Sandra, untuk beberapa pertanyaannya dan juga tanggapannya dari Bu Arita. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir, baik melalui Zoom maupun kanal YouTube Kementerian PAN-RB. Karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu sekalian, pertemuan pada siang hari ini kami cukupkan terlebih dahulu. Mungkin yang masih belum dapat berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, dapat ikut serta dalam kegiatan wisatanya selanjutnya, dan khusus terkait tadi, seperti yang disampaikan oleh Bu Clara terkait dengan penghargaan lainnya, mungkin dapat ikut serta dalam sesi wisatanya 2 minggu ke depan. Dan juga ketika berbicara terkait talenta dan lain sebagainya juga akan ada update terus. Tentunya di sini ada Biro Dakip Kementerian PAN-RB akan membantu menyebarkan flyer dan lain sebagainya untuk sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Arinta tentunya selaku narasumber pada siang hari ini bantu sekali dalam jalannya kegiatan hari ini, dan juga tentunya dari Biro Dakip ya. Terima kasih sekali fasilitasinya. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, dari saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih. Ya, terima kasih.